Naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan adalah kerinduan setiap umat manusia. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya sehingga kita tidak punya alasan lagi untuk tidak merindukan dan memiliki anugerah Tuhan itu. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yesaya dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kepada umat manusia agar sadar ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh rahmat. Sebab kenapa? Karena di dalam rahmat itu terkandung belas kasihan, berkat dan karunia atau anugerah. Dan ini diberikan Tuhan secara cuma-cuma atau gratis. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Paulus katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini adalah salah satu contoh implementasi dari rahmat Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak membuat tawar-menawar dengan manusia sehingga Dia memberikan penebusan dosa dengan cuma-cuma. Dan inilah rahmat Tuhan yang terbesar bagi kita semua. Menjadi pertanyaan bagi kita, kepada siapakah rahmat Tuhan itu diberikan? Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jawabannya, rahmat Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Pelayanan Yesus didasarkan oleh belas kasihan. Dan inilah rahmat Allah yang didedikasikan Yesus dalam pelayanannya. Yesus tidak memilih-milih orang kepada siapa belas kasihan akan diberikannya. Kepada orang lumpuh, kepada orang buta, kepada orang yang berpenyakit kusta, kepada orang yang sudah meninggal pun diberikan rahmat itu. Semua orang menikmati rahmat Tuhan. Dan setiap saat dan waktu selalu ada rahmat Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari jadikan tahun ini adalah tahun rahmatnya Tuhan. Buatlah Tuhan berbelas kasihan bagi kita, sehingga rahmat Tuhan akan selalu kita nikmati setiap saat dan setiap waktu. Berkat Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami menikmati rahmat-Mu itu sepanjang tahun berjalan ini. Dan kami percaya kami hidup di dalam belas kasihan-Mu, kami hidup di dalam berkat-Mu, kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.